azan zuhur ya. Oke, siap ya, pengen kayak Ustazah. Semoga teman-teman lebih baik lagi ya dibanding aku insya Allah ya. Ustazah, apakah kita dalam berzikir boleh dilafazkan? Boleh lafazkan, boleh dalam hati ya. Ustazah, oke, iya, batas duha 1 jam menjelang azan zuhur ya. Mau bertanya di pikiran saya muncul, apakah itu bahaya salah satu iman kita kurang? Maksudnya apa Mbak Musi, kepikiran apa? Ustazah, tadi aku salah niat. Harusnya isya malah maghrib niatnya. Tidak sah ya. Teman-teman ulang aja lagi sholatnya. Karena syarat diterimanya amal, benar niatnya, benar amalnya ya. Ustazah, iya, niat puasa Qadha dan Daud. Satu niat satu amal ya. Sengaja aku sholat puasa Qadha karena Allah. Sengaja aku puasa Daud karena Allah ya. Oke, Ustazah, sholat duha berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 12 rakaat. Jadi minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 2 rakaat, kalau mau 12 rakaat berarti 2 2 2 2 2 2, 6 kali salam. Ya, agak panjang sedikit ya. Kalau mau mulai 2 aja dulu. Yang penting konsisten tiap hari dia kayak sholat subuh aja ya. Ustazah, boleh witir 1 rakaat? Boleh, nggak ada masalah ya. Nah, jadi sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah, oke, cicil emas di pegadaian riba nggak? Tergantung. Kalau nyicilnya itu pertama telatnya dikasih denda nggak Mbak? Kalau denda nggak boleh, berarti riba. Yang kedua, misalnya Mbak akadnya 10 gram, lalu kemudian Mbak cuman bayar 5 gram. Kira-kira 5 gram itu kalau Mbak berhenti dikasihnya nggak? Atau dia tunggu dulu 10 gram? Kalau dia kembalikan berarti aman ya. Harus lihat akadnya baru kita bisa lihat dia boleh atau enggak ya. Ustazah, nafkah anak yatim kewajiban nafkah anak yatim itu kewajiban keluarga ayahnya. Kalau tidak mereka berdosa enggak? Kalau mereka mampu dan tidak ya mereka berdosa. Sebenarnya anak yatim itu juga tanggung jawab kita bersama ya. Ustazah, iya, sholat awabin boleh 2 rakaat, boleh banget. Ustazah, kenapa Mbak Musia? Kaum Nabi Lut apa yang difikirkan? Ustazah, sujud sahwi bacaannya gimana? Subhana man la yanamu wa la yasu. Misalnya teman-teman lupa rokaat, ini rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka teman-teman ambil 2 aja dulu. Sholat kayak biasa, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam teman-teman sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi ini bacaannya 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Subhana man la yanamu wa la yasu ya. 2 kali sujud dan 2 kali baca ya. Oke, dihafal aja ya. Ustazah, iya. Apa? Oke, Ustazah, kalau syukrul wudhu kapan bisa dilakukan sholat wudhu? Setiap setelah ngambil wudhu. Nah, kapanpun siang dan malam boleh, nggak jadi masalah ya. Nah, jadi kapanpun siang dan malam boleh ya, nggak jadi problem ya. Nah, kecuali habis asar dan habis subuh. Misalnya jam 2 siang, bingung mau ngapain, ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Atau setiap mau sholat fardu. Misalnya nih teman-teman mau sholat zuhur, kan ambil wudhu dulu, sholat sunat wudhu dulu, nggak apa-apa. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat karena Allah. Suatu ketika Rasulullah nanya kepada Bilal, kenapa aku mendengar terompahmu di surga Bilal? Bilal mengatakan, aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudhu. Oke, nah gitu ya. Ustazah, iya, oke. Untuk orang tua dan sakit, bisakah sholat maghrib dengan isya di jama'? Nggak. Orang sakit bukan itu keringanannya. Orang sakit itu keringannya sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa sholatlah kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ila jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalikian. Kalau nggak bisa telentang. Jadi orang yang sakit keringanannya bukan jama'. Keringanannya sholat duduk. Ustazah, iya, pegawai koperasi pinjaman termasuk riba nggak? Koperasi itu syirkah, boleh dalam ajaran Islam. Tapi problemnya koperasi sekarang itu udah mirip-mirip kayak bank.
Jadi harus dilihat koperasinya kayak gimana. Ya, nah dilihat tuh ada koperasi yang boleh, ada koperasi yang nggak boleh. Oke, berbuka puasa apakah harus azan maghrib? Oh iya dong. Ustazah, iya. Sholat sunat duha, boleh sholat sunat wudhu dulu, boleh banget, nggak masalah. Sholat sunat wudhu itu bisa kapanpun, siang dan malam, tengah malam, sebelum tahajud, setelah tahajud, sebelum dua, setelah dua, bebas. Yang penting dalam keadaan berwudhu dan kecuali habis asar dan habis subuh yang nggak boleh. Oke? Ustazah, iya, oke. Oke, gitu ya. Jangan dilihat aja Bunda Liza. Jangan dilihat aja Bunda Liza. Aku nggak pernah lihat itu soalnya. Belum tahu faktanya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, kewajiban menutup aurat dalam Al-Quran. Al-Ahzab 59, bukan hadis ya. Ustazah, kondisi sudah ditalak 3 tanpa nafkah, sekarang hidup bergantung pada anak. Salah nggak? Nggak apa-apa, yang penting dia nggak rujuk ya Mbak Dwi. Yang penting dia nggak rujuk ya Mbak Dwi. Ustazah, oke. Apakah pelihara kucing di rumah boleh? Boleh, nggak masalah. Ketika kucingnya itu patuh ya, disediakan aja litter boxnya. Kucing itu yang najis itu cuman pip dan pupnya. Sedangkan air liurnya, bulunya itu tidak najis ya. Aku punya kucing 1 di rumah teman-teman ya. Ustazah, oke. Zah mengaminkan doa sambil makan permen karet gak masalah sih, cuman adab aja masalahnya ya. Ustazah, oke, bolehkah berdoa bertanya sama Allah, kenapa doa aku belum dikabulkan? Teman-teman, doa kita itu dikabulkan semuanya. Cuman Allah mengabulkan doa kita itu dalam 3 waktu dan 3 tempat, 3 cara. Yang pertama Allah langsung kabulkan sesuai keinginan kita. Yang kedua kadang-kadang Allah kabulkannya itu nanti di masa yang akan datang. Tapi Allah ganti bentuknya. Contoh misalnya kita pengen rezeki. Rezekinya nggak dapet. Suaminya yang tadi maksiat soleh dia. Diganti aja bentuknya. Kita pengen anak lulus PNS. Tapi tahu-tahu anaknya tidak lulus. Digantikan kepada tahu-tahu dapat jodoh yang PNS. Misalnya gitu ya. Diganti bentuknya itu bisa jadi. Atau yang ketiga adalah bisa jadi Allah ganti di yaumil akhirat. Allah itu ndak minta, ndak kasih sesuai yang kita mau. Allah kasih yang paling baik buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, tidak baik di mata Allah ya. Nah, bisa jadi menurut kita tidak baik, itulah yang baik menurut Allah. Oke, selama pisah ranjang suami nggak ngasih nafkah. Kenapa pisah ranjang? Kalau sama-sama ikhlas pisah ranjangnya nggak masalah. Ya, yang penting sama-sama ridho. Kalau suami nggak ngasih nafkah tergantung Mbak. Apakah Mbak ikhlas? Kalau Mbak ikhlas, suami Mbak nggak berdosa. Tapi kalau suami Mbak nggak ikhlas, maka Mbak berdosa. Ya, Ustazah, jika tidak puasa Tasu'a dan Asyura apa boleh? Boleh, tapi rugilah. Ustazah, qada puasa yang udah puluhan tahun, kalau ingat jumlahnya ganti. Kalau nggak ingat langsung fokus ke puasa sunnah. Bolehkah sholat dulu dalam keadaan capek? Enggak, selagi bisa berdiri, berdiri. Fa'illam tastati, kalau nggak mampu baru duduk. Selagi mampu berdiri, berdiri dulu. Saya mau nanya, ada saudara kandung yang suami tiba-tiba benci sama saya. Udah abaikan. Kita seperti orang yang tidak tahu aja kalau dia benci sama kita. Telepon dia, lakukan hal biasa. Berpura-pura tak tahulah kalau kita tahu dia membenci kita. Kadang-kadang cuma prasangka kita atau karena fitnahan orang yang belum tentu benar. Ya sudah, aman aja. Ya teman-teman usahakan untuk lakukan yang yang baik saja ya. Tidak usah pedulikan orang-orang yang membenci kita. Tidak apa-apa tuh, biasa itu dibenci. Ustazah, iya, bagaimana cara mendoakan suami yang telah meninggal? Banyak. Boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Boleh kirimkan Yasin buat dia. Boleh kirimkan Al-Fatihah buat dia. Ya Allah, saya baca Yasin, saya baca Al-Fatihah, atau saya baca Al-Quran ya. Dengan Al-Quran ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya ya. Atau bisa jadi teman-teman bisa bersedekah dan mendoakan pahalanya untuk dia. Atau bisa jadi teman-teman melakukan yang namanya wakaf atas nama dia, kurban atas nama dia. Boleh. Ustazah, oke, boleh nggak puasa Asyura aja tanpa puasa Tasu'a? Boleh.
Puasa kafarat nazar harus 3 hari Mbak Desca. Kalau putus ulang lagi 3 hari. Apakah berdoa harus angkat tangan? Tidak, itu cuma adab ya. Ustazah, kalau dapat gelang emas apa hukumnya? Umumkan sampai 1 tahun. Dalam kitab Fathul Qorib, kalau kita menemukan barang yang tidak berharga, itu statusnya barang temuan. Umumkan di daerah setempat selama 1 hari. Nah nanti kalau ndak ada yang punya, maka taruh ke masjid, sedekahkan. Bisa ke masjid terdekat diumumkan 1 hari aja. Tapi kalau barang temuan itu berharga, umumkan 1 tahun. Ngeri kan? Nah bisa sekali sebulan, bisa sekali 2 bulan, tapi 1 tahun. Nanti kalau nggak ada juga yang ketemu, nggak ada yang punya, nggak ada yang ngaku, maka sedekahkan. Barang temuan bukan hak kita. Gitu dalam kitab Fathul Qorib ya. Ustazah, miskin dari awal menikah sampai sekarang, belum saling bersentuhan. Gimana? Belum saling bersentuhan itu tergantung keridhaan masing-masing. Kalau salah satunya nggak ridho, maka berdosa salah satunya. Wow gawat, iya, makanya boleh memilih nih, kita ambil barang itu atau kita biarkan. Kalau kita ambil barang temuan itu kita ada kewajiban. Tapi kalau kita nggak ambil kita bebas dari kewajiban. Jadi jangan asal ngambil aja ya guys. Aja gimana mendidik anak pengen nurut sama ibunya. Anak itu amanah. Tugas kita mengingatkan dan mendoakan saja ya. Kita aja taubat baru kemarin usia 40, 50, 60. Terus kita pengen anak 15 tahun langsung taubat. Ya susah ya kan. Nah jadi teman-teman fokus aja, sabar ya. Bahwa doakan dia, ingatkan dia, doakan dia, ingatkan dia, doakan dia, ingatkan dia. Udah segampang itu aja ya. Bismillah, anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat kok ya. Ustazah, oke. Saya pernah nemu cincin, saya ambil Zah. Gimana tuh Zah? Sekarang baru tahu. Ya udahlah, yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, iya, puasa Muharram sampai tanggal berapa? Puasa yang masyhur itu adalah hari Sabtu dan Minggu nanti ya. Sabtu dan Minggu nanti 9-10 Muharram ya. 9-10 Muharram 5-6 Juli ya. Masih lama ya. Ustazah, iya, sholat kan kucing tiba-tiba baring di sejadah. Najis enggak? Ya enggak. Ya kecuali dia pipis pup di situ. Nanti arahkan aja sujudnya ke kanan ya. Kalau dia di kanan arahkan sujudnya ke kiri ya. Ustazah, kalau masih nangis ingat suami yang sudah meninggal. Itu ikhlas apa enggak ya? Oke, kalau ingin mengurangi kesedihan saat Mbak sedih suami Mbak meninggal, Mbak tetap ucapkan saja hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Lagi sedih tuh. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Langsung ambil Quran, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Langsung ambil sedekah, doakan sedekah subuh untuk dia. Langsung kirimkan sholawat, al-fatihah untuk dia. Jadi ganti kesedihan kita itu dengan ibadah. Karena kalau kita nangis aja boleh, tapi nggak ada manfaatnya juga buat dia. Ya kita ada manfaatnya juga buat dia. Ya apalagi sambil meratap itu nggak boleh. Karena apa? Karena kalau meratap itu nggak boleh. Khawatirnya kalau kita sedih setan masuk, terus kita ngomong macam-macam. Iya kan? Nah jadi sedih itu boleh tapi dikontrol. Karena yang punya kontrol adalah kita. Orang paling baik adalah ketika sedihnya dia ganti dengan doa ya. Itu jauh lebih baik ya. Ustazah, iya gimana cara membayar hutang puasa yang sudah tidak terhitung lagi? Kalau dulu-dulu nggak terhitung lagi, nggak bisa kodo. Tapi kalau teman-teman bisa jumlah, boleh. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam asyara sanatal madi. Saya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Rasulullah bilang, yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Tapi selama 10 tahun saya nggak puasa. Kata Rasulullah, boleh diganti. Kalau engkau ingat jumlahnya. Kalau enggak, segera bertaubat saja ya. Ustazah, berdosakah suami bila tidak memberi nafkah? Kalau istrinya ridho, nggak dosa. Kalau istrinya nggak ridho, dosa. Suami yang tidak memberi nafkah boleh digugat cerai dalam agama Islam. Kalau istrinya tidak ridho, coba baca buku nikahnya. Ya, tapi ini bukan saran untuk gugat ya. Ini menjelaskan hukum saja.
Ku jelaskan hukumnya. Kalau istrinya tidak ridho, dia boleh digugat, boleh dibaca buku nikah. Ya, ada tulisan itu. Ustazah, iya, oke. Ustazah, apa boleh sholat jamak dikerjakan setelah sampai ke rumah? Ikhtilaf, ya, tapi jangan, ya. Musafir itu di luar rumah. Sebelum di luar rumah, sebelum sampai ke rumah, jamaklah, ya. Ustazah, benarkah istri minta cerai ke suami, tidak menafkahi karena sakit, tidak mencium bau surga? Oh iya, karena dia sakit bersabarlah. Iya kan? Kalau karena dia sakit bersabarlah. Suami sakit itu tidak menjadi dalih untuk kita menceraikannya. Masih ingat ceramah aku? Boleh perpisahan terjadi jika dalam keluarga itu sudah tidak ada lagi kebaikan. Isinya cuma dosa semua. Dia selingkuh, kita tidak menafkahi. Kita tidak menafkahi batin. Dia tidak menafkahi, kita tidak melayani. Dia menghina, kita mencaci. Dia memaki, kita menghantu. Nah, itu boleh terpisah. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terlibat dalam dosa. Tapi kalau dia sakit, dia jangan diceraikan. Kenapa? Justru itu menjadi ladang ibadah kita, ya, untuk bisa berbakti kepadanya, ya. Ladang amal kita. Gitu cara berpikirnya, ya. Bapakku tuh sakit udah puluhan tahun itu. Ya, 32 tahun diabetes dan lain-lain, ya. Nah, jadi emakku tetap bertahan, ya. Banyak lagi cerita-cerita sejarah yang orang itu tetap bertahan. Dia jadikan itu ladang amal, ya. Justru itu jadikan ladang amal untuk berbuat baik, ya. Ustazah, sedekah subuh itu dilakukan sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh? Sedekah subuh itu adalah Mbak Nasi memang encer kalau randu, ya. Setelah sedekah subuh adalah sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh, ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh, itulah dia, ya. Ustazah, iya, sebentar ya. Istri berbuat dosa karena terpaksa, suami tidak memperhatikannya. Manalah tadi? Lupa. Udah terbang deh kayak rudal, guys, ya. Ustazah udah dibilang tapi dia nggak mau. Ya udah, yang penting udah dibilang. Itu urusan dia dengan Allah, ya. Ustazah, iya, bacaan Al-Fatihah dalam sholat diawali ta'awuz boleh dalam hati. Ustazah, apakah sholat sunnah harus iftitah? Enggak, iftitah dalam sholat itu sunnah aja. Dia enggak wajib, nggak pakai iftitah nggak apa-apa, ya. Cuma sayang saja sih kalau kita nggak pakai iftitah, ya, teman-teman, ya. Ustazah, kalau bulan ini haid selang 2 hari keluar flek karena sedang pakai spiral, bolehkah sholat? Tergantung. Kalau udah lebih dari 15 hari baru boleh sholat, ya. Ustazah, saya saat nikah udah hamil 3 bulan. Nanti nasab anaknya hanya boleh diwalikan oleh wali hakim. Dan nasabnya dinisbatkan kepada ibunya. Tidak boleh bapaknya menikahkan dia, ya. Puasa Daud batasnya kapan? Seumur hidup. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Udah gitu aja. Tidak usah dikasih batas. Tapi kalau mau batal boleh, ya. Ustazah, bolehkah sholat jamaah berjamaah? Ya boleh lah. Ustazah, sebentar ya. Malam sudah niat puasa, kesiangan, sedangkan kita punya hadas, junub. Lah enggak apa-apa, mandi langsung puasa. Pernah seseorang sahabat dalam keadaan junub bangun setelah azan subuh. Rasulullah bilang mandi dan berpuasalah. Ustazah, saya pernah menyakiti orang tapi masih hidup. Nah, entah bagaimana minta maafnya. Mohon maaf lahir dan batin, ya, chat aja dia. Habis itu tutup telinga, apapun respon dia ikhlaskan. Sholat hajat boleh nggak dilakukan setelah sholat wajib? Silahkan. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh. Ustazah, ya, aman ya teman-teman, ya. Doa setelah azan panjang, Mbak. Nanti aku buatkan videonya, ya. Ustazah, dosa tidak kalau saya menggantikan Haji Bibi? Nggak apa-apa. Sesuai kesepakatan keluarga, kalau almarhum atau dia sudah pikun lalu digantikan dengan siapa, bebas aja, ya.
Oke, Ustazah, puasa Daud boleh istirahat? Boleh, kalau nggak kuat nggak ada masalah. Yang penting jangan direncanakan dari awal istirahatnya. Ustazah, anak orang tuanya beda agama, pakai bin ibu atau bapaknya. Kalau dia muslim, pakai bin yang muslim ya, dinisbatkan kepada yang muslim. Ustazah, oke, kalau menghilangkan tai lalat nggak boleh mbak, kecuali ada alasan medis. Misalnya nih tai lalatnya meradang, gatal sehingga penuh bakteri, harus dicabut, diangkat kata dokter itu boleh. Tapi kalau pengen cakep-cakep doang itu nggak bisa ya. Ustazah, oke, saya mau puasa Tasua dan Asuro tapi bersamaan dengan hajatan adik. Saya rasa nggak apa-apa, nanti berbuka bisa makan di sana, kan adik kita. Ustazah, oke, bolehkah wanita muslimah jogging di luar? Jangan, jogginglah indoor yang isinya wanita semua, karena itu bergoyang. Wala yatribna bi arjulihinna. Ya, Rasulullah dalam Al-Quran tuh, bukan Rasulullah ya. Jangan kalian menghentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki. Ngentakkan kaki aja nggak boleh, apalagi goyang badan. Saya ketemu tetangga sering menyapa tapi tidak dijawab. Ya udah nggak usah pikiran, Bu, dia nggak jawab. Udah nggak usah pikir, udah hilang kayak gitu guys. Nggak usah banyak pikiran guys, ya kan, Bu? Kata dia, udah nggak usah pikir. Teman-teman pergi ke rumah lagi, ya kan? Belajar lagi, masak lagi, kayak gitu guys. Pokoknya nggak usah banyak pikiran deh ya. Nah kayak gitulah pokoknya. Saya chat kok nggak dibalas ya, padahal dibaca. Kenapa ya, apa ya. Nggak usah, tunggu aja dulu, nanti juga dibalas. Kalau nggak dibalas ya nggak apa-apa, mungkin dia lupa. Iya kan, jadi pokoknya sapa aja, iya kan. Nah gitu ya. Oke, puasa sunnah yang paling bagus puasa apa? Puasa Daud lah kalau mau paling bagus ya kan. Nah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sengaja aku puasa Daud karena Allah. Sholat hajat nggak boleh dilakukan setelah asar, nggak boleh. Setelah asar dengan subuh itu nggak boleh, ya. Ustazah, oke, saya kesiangan bacaan niatnya tetap sholat subuh ya, niatnya tetap sholat subuh seperti biasa, ya. Wajib nggak sunat untuk anak perempuan, nggak juga nggak apa-apa, ya. Ustazah, bisa nggak puasa tanpa sahur? Nggak apa-apa. Sahur bukan rukun puasa. Sahur itu cuma sunnah puasa. Cuman kalau nggak sahur kita kehilangan banyak momentum. Yang pertama dalam sahur ada berkah. Yang kedua saat kita bersahur doa kita mustajab. Yang ketiga sahur itu membedakan diri kita dari orang Yahudi. Ya kan? Karena orang Yahudi itu puasa tapi nggak sahur ya. Nah setelah itu tapi kalau nggak sahur sholatnya sah, puasanya sah nggak apa-apa ya. Oke, aman ya. Oke, Ustazah, sholat witir 3 rakaat pendeknya kul-kul ya. Sholat witir 3 rakaat ya. Itu rakaat pertama itu dianjurkan baca Al-A'la. Rakaat kedua Ad-Duha. Rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau teman-teman nggak mau, kul aja nggak apa-apa ya. Oke. Mbak Halo Umi, boleh Mbak Halo Umi ya. Boleh Mbak Halo Umi ya, yang penting gak direncanakan dari awal ya. Ustazah, oke, sholat awabin rakaat pertama dan kedua bacanya apa? Ya, awabin dari maghrib menjelang isya minimal 2 rakaat. Setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya. Ustazah, Fiti sebelah mengatakan cowok Islam nikah dengan cewek non muslim boleh. Katanya menurut Islam. Nah, oke, teman-teman fokus ya. Ustazah di Fitintah siapa mengatakan cowok Islam boleh nikah dengan cewek non muslim. Katanya menurut Islam. Ini biasanya mereka menukil dari kitab Al-Quran yang menyatakan bahwa laki-laki boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab. Ahlul kitab itu wanita non muslim pada masanya. Tapi itu dulu, sekarang tidak boleh. Ingat, tidak bisa mengartikan Al-Quran dengan membaca artinya saja. Pada masa dulu sebelum aturan pernikahan itu ada. Taghairul ahkam bitaghairi zaman wal makan. Sekarang udah tidak boleh lagi, ya kan? Ustazah, suami sering usir istri, apakah masuk talak? Ya, talak dong. Ya, kalau diusir itu adalah talak namanya, ya.
Oke, nanti bisa rujuk kok. Talak 1 dan talak 2 itu bisa rujuk ya. Oke. Iya, dengar di VT sebelah boleh nikah beda agama. Oke, kita naikkan sedikit sinyal kita. Ada yang mengatakan boleh nikah beda agama. Biasanya mereka ngambil dalilnya kayak gini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat dari pakaian kita. Wala yanzuru ila ajsamikum. Tidak lihat dari jasad kita. Wala yanzuru ila malikum. Allah tidak lihat dari harta kita. Walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat dari hati kita. Jadi Allah juga nggak ngelihat dari status pernikahan kita. Jadi boleh aja nikah beda agama katanya asal katanya asal bahagia. Contoh mereka menukil kitab yang menyatakan wa min ayati an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inti nikah itu adalah sakinah mawaddah warahmah kata dia. Biar non muslim dengan muslim yang penting sakinah daripada muslim dengan muslim tapi nggak sakinah katanya gitu. Ini jangan dipotong videonya ya, bahaya ya. Nanti salah paham pula, dibilang pula aku yang menyatakan. Itu kata mereka, itu tapi pernyataan yang tidak benar ya. Itu logika ya, mengartikan Quran nggak bisa pakai logika. Jadi nikah beda agama mutlak haram ya. Tidak ada satu agama pun yang membolehkan menikah beda agama ya. Ustazah, iya. Kalau habis sholat isya langsung witir 1 rakaat nggak apa-apa. Tapi usahakan ba'diyah isya dulu. Ya, jadi sholat sunat, sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu sholat witir boleh. Bikin VT sholat tasbih udah sering. Udah sering VT sholat tasbih. Teman-teman klik aja searching sholat tasbih Nela Luki. Muncul nanti itu. Di TikTok itu. Udah banyak video aku tuh tentang sholat tasbih itu ya. Searching aja itu udah ada 6.000 video di akun aku ini ya. Nanti aku ulang-ulang lagi buatnya ya. Ustazah, oke. Udah banyak tentang sholat tasbih. Iya. Caranya juga jelas ya. Ustazah, apa benar perempuan itu sholat lebih baik di rumah aja? Enggak juga. Perempuan tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Suatu ketika Rasulullah pernah berkata kepada sahabat, "Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fadzulahun." Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Itu dalil bahwa wanita boleh ke masjid ya, selagi tidak berlebihan dalam berdandan, selagi tidak tabarruj ya, selagi tidak ada mantan di sana ya. Intinya berjemaah, di rumah berjemaah baik, di masjid berjemaah baik, di rumah sendiri di masjid berjemaah lebih baik di masjid sendiri di rumah berjemaah lebih baik di rumah. Misalnya udah telat nih, orang udah pulang dari masjid, di rumah aja lah, jangan ke masjid lagi, di rumah aja dengan anak dengan suami berjemaah di rumah ya. Intinya berjemaah itu lebih baik ya. Ustazah, kalau lagi istihadah boleh puasa, sholat, ngaji ya boleh lah. Orang istihadah itu boleh. Dia sama kayak orang biasa aja. Kayak orang biasa aja. Iya, jadi dia istihadah ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya istihadah itu tidak boleh jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya. Habis wudhu langsung sholat. Nanti kalau teman-teman mau yang istihadah ini nanti bisa minum macam madu akasia. Nanti aku spill ya. Kemudian Ustazah, kalau misalnya puasa Daud berhenti dulu terus beberapa hari dilanjut enggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Ustazah, gimana hukumnya kalau Mbak Marliah dikubur nggak boleh digantung ya? Oke, Ustazah, takut boleh nggak taubat? Sholat taubat boleh nggak setelah selesai sholat fardu? Boleh, nggak masalah. Ya boleh, nggak masalah. Yang penting jangan setelah asar dan setelah subuh ya. Oke. Doa telinga berdenging ada di Majmu' Syarif. Aku nggak hafal karena telingaku nggak pernah berdenging. Mungkin untuk teman-teman suatu ketika nanti aku hafal ya. Ustazah, orang bertato apakah dia boleh sholat? Orang yang bertato kalau dia hijrah hapus tatonya semampunya. Seandainya sakit banget, dia boleh mengabaikan tatonya, tidak usah dihapus dan bertaubat seperti biasa. Sholat seperti biasa ya. Ustazah, oke, niat sholat ba'diyah isya.
Niat sholat tuh semuanya sama. Sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sholat, rokaat, dan hukum. Sengaja aku sholat ba'diyah isya 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Segampang itu aja guys niat sholat. Sebutkan aja nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, niat sholat, niat tayamum, niat mandi junub, niat wudhu, niat puasa. Boleh pakai bahasa Indonesia. Segampang itu teman-teman ya. Sholatnya kalau 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Siap Mbak Bes. Ustazah, saya ikut jamaah. Tiba-tiba komat ya kan. Saya masih wudhu. Jadi buru-buru langsung takbir. Dan niat salah. Gimana? Isya jadi maghrib. Kalau berjamaah salah nggak apa-apa. Imam yang menggantinya. Kalau sendiri yang bahaya. Ya, Isya jadi maghrib, sholat sendiri tidak sah dia. Tapi kalau salah, imam yang menggantinya. Itulah keutamaan sholat berjamaah ya. Ustazah, iya, apakah wajib suami memberi jatah bulanan kepada ibunya? Wajib dia menafkahi ibunya sesuai dengan kapasitasnya. Karena selamanya anak laki-laki bertanggung jawab atas ibunya. Kecuali ibunya ridha untuk tidak diberi. Paham? Wajib anak laki-laki memberikan uang bulanan kepada ibunya. Sebuah kemuliaan. Ya. Kecuali ibunya ridha. Kamu aja lah. Yang penting rumah tanggamu aman. Ibu nih apalah. Ada sewa rumah. Peninggalan bapakmu. Ada itu kos-kosan. Peninggalan bapakmu. Yang penting kamu aman. Ridho ibunya. Aman itu ya. Teman-teman jangan larang suaminya ngasih orang tuanya. Yang penting dia memberikan kita juga. Karena itu yang akan menyebabkan rezekinya ngalir. Karena kalau nggak fakir nanti guys. Ya sama orang tua tuh kalau nggak berbagi susah kita mau sukses. Susah. Tapi mau kaya. Oke. Tapi mau sukses. Tapi mau hartanya berkah. Ya. Harus diubah mindsetnya. Harus diubah cara pandangnya. Memberikan orang tua adalah bagian dari keberkahan rezeki. Yang penting kalau orang tua kita masih ada, adil, terbuka. Kita kasih mak saya segini, mak kamu segini ya, adil. Atau mak saya segini, mak kamu gini ya, adil. Iya kan? Kalau anaknya pas-pasan, minta ridho sama maknya dua-duanya. Mak, kami ini baru nikah mak. Kami pas-pasan mak. Kira-kira kami gak kasih dulu ya mak. Sampai doakan rezeki kami naik ya mak. Kan gampang. Orang tua ngerti kok insya Allah ya. Nah yang gak boleh itu adalah tidak adil. Tidak adil suaminya hanya ngasih maknya aja. Mak kita diabaikan. Maknya aja ya biar sedikit menyenangkan dan kedua-duanya. Itu kan berkah ya kan. Anak laki-laki kalau dengan orang tua perhitungan itu biasanya gitu-gitu aja. Saya minta maaf ya. Karena keberkahan rezeki itu adalah kepada orang tua. Jadi ikhlaskan aja orang tuanya ngasih maknya dia. Asal arahkan juga dia ngasih mak kita. Karena kedua-duanya tanggung jawab dia. Dua-duanya tanggung jawab dia. Mak kita itu tanggung jawab dia. Makanya anak laki-laki gak boleh zakat ke mertua dengan mak. Ke mertua dengan mak itu gak boleh zakat dia. Karena dua-duanya tanggung jawab dia. Walaupun dikit-dikit tapi bagi 2. Kayak gitulah istilahnya. Kalau gak mampu ya ngomong. Saya dapat ceramah ternyata memberi orang tua itu katanya wajib kak. Saya belum bisa mah. Boleh saya tunda mah. Kayak gitu ya kan. Nah seperti itu ya. Oke Ustazah. Iya kalau kita sedang haid apakah kita harus berwudu? Enggak. Ya mertua juga. Mertua itu adalah tugasnya. Tugas suami kita itu. Orang tua kita tugasnya dia gitu lah. Paham gak teman-teman? Nah aku banyak lihat fakta. Anak laki-laki tidak mau bakti sama orang tua. Gak pernah ngasih apa-apa. Jangankan rezeki, bantuan pun dia abaikan. Susah hidupnya teman-teman. Susah. Banyak udah fakta. Aku aja usia aku asar menjelang maghrib aja. Udah banyak fakta yang aku temui. Apalagi teman-teman semua. Oke. Ustazah, iya ambil nafas lah. Teman-teman yang ngambil nafas. Kok aku pula? Ya.
Ustazah, iya. Mana dia tadi? Jadi saya nggak usah kodo. Salah kan sholatnya berjamaah Mbak. Iya. Ustazah, oke. Bagaimana bunyi niat sholat isya berjamaah di masjid? Sengaja aku sholat isya 4 rakaat mengikut imam karena Allah. Sebutkan nama sholatnya, rakaatnya, hukumnya mengikut imam. Oke. Ustazah, tolong caranya gimana biar nggak baperan. Teman-teman mulai filter kapankah hal itu berpengaruh dalam hidup, kapan tidak ya. Kapan tidak, harus mulai filter. Kalau teman-teman baperan, saran aku jangan terlalu banyak kawan. Karena kalau banyak kawan, kita semakin banyak kemungkinan peluang untuk tersakiti. Nah, kemudian yang kedua, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa tidak semua orang harus menyukai kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Sholat taubat, tahajud, hajat, witir, sepertiga malam, zikirnya disatukan. Silahkan Mbak, nggak apa-apa Mbak. Karena zikir dan doa Mbak Yukin bukan bagian dari rukun sholat. Ya. Oke. Oh, Mbak Food, keranjang mau keluar. Ustazah, musafir berapa hari? 7 hari bolehnya Mak ya. Ustazah, oke siap ya. Oke, paham ya. Kalau mertua sering cari-cari masalah, sebentar. Mertua lagi cari-cari masalah. Mana lah dia tulisannya nih tadi nih. Bentar ya guys, ini cepat kali pun kayak rudal. Ini dia. Kalau mertua sering cari-cari masalah, saya harus gimana? Sebagai menantu sekarang saya hanya diam. Diamlah. Ya udah diam aja. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kebenaran itu datang dalam diamnya kita. Kamu kok diam aja sih, mertua kamu kayak gitu. Ya, diam itu adalah respon kita. Oke. Tidak perlu mengklarifikasi siapa kita. Karena nggak semua orang juga percaya dengan apa yang kita katakan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kadang-kadang waktu yang membuktikan kebenaran. Kemudian dengan mertua, dengan orang tua, sakit-sakit sikit ikhlaskan aja lah. Iya kan? Nah, mungkin mereka sudah tua, mungkin mereka punya ego, mungkin mereka punya kepentingan. Kita biarin aja. Yang penting hidup kita tetap jalan, suami tetap jalan ya. Kita tetap bekerja, dia tetap bekerja, kita tetap aman. Hal-hal kayak gitu ikhlaskan. Di sini juga kalau ada mertua-mertua saya sampaikan, kalau ada menantu nggak sesuai keinginan hati, nggak pernah dia ke rumah, anak kita lupa sama kita, nggak pernah dia ke rumah, ya kan? Ikhlaskan aja sesuatu itu supaya teman-teman itu jauh lebih tenang ya. Hidup ini tidak semuanya ideal. Ya kadang-kadang kita memang harus ikhlaskan setiap air mata yang menetes. Kadang-kadang kita harus persiapkan segala sesuatu yang tidak terjadi. Jadi mertua kadang-kadang atau menantu kadang-kadang lawan, kok nggak peduli, anak nggak ke rumah, anak kok lebih sayang sama suaminya dibanding sama kita, laki-laki kok lebih sayang sama istrinya dibanding sama kita ya. Nah, yang ibu-ibu udahlah ridhoi. Yang penting mereka nyaman, aman. Kita nih udah maghrib menjelang isya usia kita ini ya udah. Kita gimana caranya masuk surga, udah gitu aja, nggak usah punya banyak harapan dengan siapapun ya. Oke, kayak gitu aja sih. Sama sebagai anak juga, orang tua kita kok nggak sayang ya kayaknya sama kita udah baik-baik sama dia, bahkan kita udah kasih dia sesuatu, kok dia kayak gitu ya, dia lebih sayang dengan adekku ya, abaikan aja. Yang penting lakukan yang terbaik, setelah itu biar Allah yang menilainya. Itulah ridha, itulah ikhlas, itulah tawakal. Tenang kita kalau gitu. Tapi kalau hidup kita ini, kok dia kayak gitu ya, kok dia kayak gini ya, kok menantuku kayak gini ya, kok anak tuh kayak gini ya, kok mertua tuh kayak gini ya, kok suamiku kayak gini, repot kita. Nggak jadi kita glowing guys ya. Saya rasa teman-teman bisa ikhlaskan itu semuanya. Nggak akan keganggu hidup kita selagi kita ikhlas dengan itu. Ya, jadi kok jangan lagi. Kalau ada aku cubit juga dari jauh ya. Nggak boleh. Kok ini ya, di kantor juga, Nel kok dia gini ya, kok kayak gini ya. Nah kalau teman aku curhat, kok gini ya, teman kantorku kok gini ya, kok. Aku udah bilang, udah kamu fokus kerja aja, jangan fokus mikirin orang yang gak sesuai dengan harapan. Di sini kita nggak nilai orang, kerja aja betul-betul, kejar target, naik jabatan, naik pangkat, ya kan? Ya kalau jualan kok gini, kok nggak usah urusin jualan orang, jualan betul-betul, konsisten, istiqomah, jujur. Kok dia buka kedai juga, kedai cabai ya, kok dia buka juga, kok nggak usah. Semua nggak boleh kita seperti itu.
Energi kita habis dengan kok tuh. Oke? Ustazah kok marah-marah. Udah kayak orang marah belum aku guys. Udahlah guys, pura-puranya kan aku marah nih guys, ya kan? Oke, gitu ya. Oke, aman ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya? Sebentar ya. Kok sepaham ya? Nah, oke, untung nggak dekat dengan Ustazah. Iya pula ya. Jadi itulah guys, ya kan. Nah, itulah pokoknya lah. Ustazah, iya, apalagi panggil-panggil aja pun si kawan ini terbang terus pertanyaanku. Iya, Mbak, itulah kan, Mbak. Mereka ini ngetik pakai tenaga dalam kurasa, Mbak. Jadi terbang terus tulisannya kan, Mbak. Nah, itulah, Mbak. Siapalah mereka nih, Mbak. Mereka ngetik pakai tenaga dalam, pakai hembusan napas. Kayak gitu, Mbak. Agak lain pun. Ya, apalagi aku Mbak, baru baca ustazah aja terbang dia ke atas. Ustazah, iya saya takut mertua doa yang jelek-jelek ke anaknya. Nggak usah khawatir. Nggak usah banyak kekhawatiran. Belum tentu juga doa jelek itu Allah kabulkan. Oke, aman saja, everything is okay ya. Iya Mbak Ikaka, itulah. Ustazah, oke, ikhlas tapi meneteskan air mata. Nggak apa-apa, latihan lah untuk jadi lebih kuat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau bisa masalah yang kita tangisi itu bukan masalah kayak gitu. Ya kita naik kelas lah ya. Jangan masalah yang kita tangis itu yang itu. Kok dia gini ya, kok dia itu ya, kok dia itu, naik kelas lah. Kalau yang kayak gitu udah biasa, gitu maunya. Oke? Karena penyakit atau masalah yang besar itu dalam Al-Qur'an walanabluwannakum minal khauf, ketakutan. Wal ju' kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kemiskinan. Nah, itu kalau teman-teman miskin, nggak ada duit, lapar, itu baru ditangisi itu. Tapi kalau dia nggak suka itu, ya kan, minal amwal, wa naqsim minal amwal, wal anfusi was samarat, kehilangan buah-buahan, paceklik, itu. Ini teman-teman apa? Beli baju sekali sebulan, beli madu tiap saat, apa yang mau dipusingin? Iya kan, beli mainan jilbab tiap nampak, apa yang mau dipusingin? Iya kan, orang banyak benci nggak apa-apa, nggak semua orang juga harus suka sama kita, ya kan? Oh, ada parfum beli juga. Apa ini beli juga? Apa-apa. Yang susah itu wa naqsim minal amwal. Oke? Wal anfusi was samarat. Ya kan? Kita kembali aja kepada hal-hal yang kayak gitulah. Oke? Udah kayak marah belum aku guys? Kan aku pura-puranya marah tadi. Udah mirip sih. Kayaknya nggak mirip ya. Gagal marah aku ya. Ini udah banyak yang nunggu aku marah. Rencananya aku udah latihan tadi guys. Kayak gagal lah. Nggak ada teman-teman yang takut kayaknya. Ustazah, iya gitu ya. Apakah sholat maghrib boleh dijamak? Boleh. Kalau di atas 85 gram. 85 gram pula. 85 gram tuh zakat besti. 85 kilometer. Terbalik-balik si kepalaku guys. Kalau jamak itu di atas 85 kilometer ya. Di atas 85 kilometer baru wajib zakat ya. Bukan 85 gram ya. 85 gram itu zakat emas ya guys. Oke. Oke, Ustazah, saat doa terkabul bagaimana berterima kasih kepada Allah? Cara pertama adalah sujud syukur. Hey, Besti, apa? Anak kamu lulus. Wih, jangan ye. Jangan gitu, guys. Hore, nggak kayak gitu, guys. Hey, anak kamu lulus. Tep, langsung sujud, guys, ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu, guys, ya kan? Atau teman-teman sujud setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Nggak pakai takbir nggak apa-apa. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Iya Mbak Penguin. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya kan, saat keinginan kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Nah, jadi jangan ye. Jangan kayak gitu, guys, ya kan? Nah, itu dulu. Setelah itu baru diiringi dengan amal yang lain. Sedekah lebih banyak, sholat duha lebih banyak, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, aman ya? Ustazah, iya sama-sama ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar. Bentar dulu ya. Kalau apa tadi? Oke, sebentar ya, Ustazah.
Aduh cepet ya. Oke sebentar ya. Apa benar kita sudah berusaha tapi nggak cukup? Dan yang wajib mencukupinya orang tua suami. Yang wajib, iya ya. Siap ya. Jember mantap ya. Oke. Iya, Jember itu jauh ya. Aku pernah ke sana, masya Allah di ujung ya teman-teman ya. Di ujung dan masya Allah ya. Udah lama aku nggak ke sana sih. Siap ya Mbak Satini, Mbak Dede Max, Mbak Jumilah ya. Ya Allah, kita jauh-jauh banget ya guys. Hadir dari Jember, ya kan, Surabaya, Tasik, Madiun. Jauh banget kita sebenarnya guys. Aku di Sumatera, di tengah pula, di Riau ya. Masya Allah, jauh banget ya. Oke, semoga Allah jauhkan kita di dunia secara jarak. Allah dekatkan kita nanti di surga insya Allah ya. Sambil makan onde-onde, ayo bana tuh mah ya. Siap Mbak Yeyetri ya, Jateng ya. Nah, Jateng itu juga jauh bagi aku karena harus transit dulu. Jawa Tengah ya, transit dulu. Walaupun naik pesawat setengah hari juga ya. Oke, siap. Lebih jauh Banyuwangi ya, apalagi Bali, alamak Jang. Iya, siap Mbak Trisina ya. Mbak Yanti ya, Bandung, siap. Jauh di Mada, dekat di live. Siap. Malaysia, Malaysia deket mah dari sini. Singapura deket lagi udah ya. Oke, deket banget itu. Sebentar sampai udah. Siap ya, belum sempat tidur udah sampai. Dubai, Mak, jauh kali. Dubai, Masya Allah. Mbak Sri Enda ya. Depok, tuh kan. Jauh-jauh, jauh di mata dekat di TikTok. Iya, Bekasi ya. Lumayan lah, Jakarta sekitarnya deket lah, iya kan. Taiwan, wah Taiwan jauh lagi ya. Harus pakai sayap aku ke sana. Siap ya Mbak Oma. Iya, Surabaya jauh juga. Jauh-jauh ya. Timur Tengah jauh ya, tapi kalau macam Jakarta, Bandung, itu dekat saja ya. Afrika, Mak. Oke, siap Malaysia ya. Kita doa dulu ya teman-teman ya. Amin Mbak Yuli ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman tadi ada yang nanya apa tentang puasa ya. Karimun Riau, Karimun jauh juga itu, kepulauan ya, Riau kepulauan ya, siap Mbak Erni. Ustazah, iya mohon doanya, siap ya. Oh, kita mau mulai puasa Daud tapi ada hutang puasa Ramadan. Nah jadi gini Mbak, kalau hutang puasa Ramadan tahun ini masih ada Mbak ganti dulu. Misalnya 7 hari, 8 hari, ganti dulu Mbak. Setelah itu Mbak start puasa Daud. Puasa Daud ini bagus, tapi hati-hati dengan niatnya ya. Jangan sampai niat puasa Daud itu karena maaf pengen sehat atau pengen ini, aku nggak boleh ngomong itu sih di live, dari gini menjadi gini, paham ya teman-teman ya, menjadi lebih kecil badannya kayak gitu, itu nggak boleh ya. Jadi pastikan niat kita benar, cara kita benar ya. Ustazah, iya alhamdulillah, iya Bali mantap ya. Oke. Ustazah, bagaimana hukumnya saat sholat kita ingat dosa dan kematian? Tidak masalah ya. Akhirnya kita menangis pun gak ada masalah ya. Tapi juga gak boleh bersuara ya. Ustazah, iya selamat pagi, sama-sama sehat ya. Bagaimana oke udah bentar ya. Iya, niat benar, cara benar. Betul sekali ya. Jangan sampai kita puasa niat kita pengen itu. Kalau itu aku baca di live nanti pelanggaran kita. Karena body shaming. Ustazah, iya niat itu lillahi ta'ala. Iya, karena Allah boleh. Karena pengen surga boleh. Karena pengen pahala boleh. Karena pengen masuk surga Ar-Royan boleh. Niat boleh kayak gitu. Tapi nggak boleh untuk yang lain ya. Ustazah, puasa hari Tasu'a dan Asyura niat kodo boleh nggak? Sayang banget ya. Aku selalu menyarankan satu niat satu amal. Jadi kalau mau kodo dari sekarang, nanti Tasu'a dan Asyuranya fokus ke Tasu'a dan Asyuranya. Aku tim yang mengingatkan satu niat satu amal. Walaupun ini ikhtilaf, ini perbedaan. Ada juga ustadz yang menyatakan niat 2 boleh. Ya, niat 2 boleh, itu didukung oleh pendapat Abu Zakaria Al-Ansari. Tapi ada juga pendapat semacam Imam Asy-Syarqawi menyatakan tidak afdol. Aku bab yang menyarankan terpisah antara puasa sunnah dengan puasa qadha karena pertama nggak usah hitung-hitungan sama Allah, yang kedua yang satu wajib yang satu sunnah dengan fadilah tutorial cara yang
jauh berbeda ya. Ustazah, oke, perhiasan emas istri itu apa punya suami? Kalau dalam agama Islam tidak ya. Kalau dalam negara iya. Ustazah, duit sedekah dikasih ke anak yatim. Kalau mau ngasih harus diucap ini uang sedekah nggak? Enggak. Ya, ini ada rezeki nak, udah gitu aja. Ini ada rezeki nak, nah itu aja. Siap Mbak Yusniarti ya. Kalau undangan hari Minggu gimana puasanya? Datang ke undangan itu fardu kifayah. Puasa itu sunnah. Makan itu mubah. Jadi makan di pesta itu nggak dapat pahala. Datang ke pesta dapat pahala fardu kifayah. Jadi kalau teman-teman puasa sunnah dapat pahala sunnah. Datang ke pesta dapat pahala fardu kifayah. Lalu tetap melakukan kedua-duanya dapat 2 pahala. Tapi kalau teman-teman makan, maka teman-teman tidak dapat pahala sunnah dan dapat pahala fardu kifayah. Mau dibatalkan atau tidak terserah, tapi sebenarnya tidak harus kok membatalkan. Ya kan kita nggak wajib makan. Ustazah, alhamdulillah ya, makasih memperkenalkan madu-madunya. Alhamdulillah nyeri lambung hilang. Masya Allah, semoga sembuh ya. Sama-sama, terima kasih juga ya. Ustazah, oke, puasa Asyura tanggal berapa? Nanti tanggal 10. Tanggal 10. Iya tanggal 10 Muharram, tanggal 6 Juli. Ini kan hari Selasa nih. Aku ini hari Selasa nih. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti aku ingatkan lagi ya. Sabtu itu kita fokus puasa Tasu'ah. Oke, Sabtu. Sengaja aku puasa Tasu'ah karena Allah. Minggunya puasa Asyura. Sengaja aku puasa Asyura karena Allah ya. Nah nanti kita ingatkan lagi ya. Oke gitu ya. Iya Mbak Ani. Ustazah setelah sholat Isya aku sholat witir. Tapi malamnya tahajud. Apa harus witir lagi? Nggak boleh. Bukan harus witir. Nggak boleh. Witir cuma boleh 1 kali. Ya kalau 2 kali dia genap Mbak. Misalnya habis Isya 3. Habis tahajud 3. Jadi 6 dia. Habis Isya 1, habis tahajud 1, jadi 2 dia. Ya, kemudian habis Isya 1, habis tahajud 3, jadi 4, genap dia. Jadi sholat witir cuma boleh 1 kali ya. Kalau nanti ya Mbak Tamadia setelah tanya jawab ya. Jadi gini ya, setelah habis Isya, teman-teman ba'diyah Isya dulu. Jangan lupa ba'diyah Isya itu sunnah muakkad. Lalu witir, silahkan ya. Silahkan witir. Nah, tengah malam mau tahajud boleh ya, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, iya, kalau puasa Asyura aja boleh nggak masalah. Ustazah, apakah dianjurkan membuat bubur Asyura? Itu cuman tradisi, tapi tradisi bubur syuro tidak melanggar syariat. Jadi boleh aja secara hukum ya. Ustazah, gimana mengatasi janji karena Allah ingin nikahi, dia terus bilang tidak mau. Ngatasi janji karena Allah ingin nikahi, maksudnya gimana Mbak? Coba dibantu lebih jelas ya. Ustazah, kalau pas menstruasi gimana? Gimana puasa Tasu'ah dan Asyuranya? Bisa diganti nggak? Kalau menstruasi nggak usah puasa. Teman-teman bisa sekedar bersolawat, zikir, mengulang hafalan, mengingat kekurangan diri ya. Atau teman-teman bisa melakukan yang namanya sekedar berbuat sedekah, menyantuni anak yatim, itu bisa ya. Itu bisa ya, aman ya teman-teman ya. Insyaallah kalau ada keinginan penuh untuk puasa tapi terkendalakan haid itu qadarullah. Tetap dapat pahala niat kebaikan ya. Ustazah kalau Asyuranya udah lewat dari tanggal 1 gimana? Asyura belum lewat Mbak, Asyura hari Minggu nanti Mbak. Ya, jadi Asyura, puasa Asyura hari Minggu itu ya. Ustazah kalau lagi halangan nggak dosa kalau nggak puasa Asyura? Ya enggak Mbak. Puasa Asyura itu sunnah Mbak. Dia tidak termasuk wajib kok Mbak. Nggak apa-apa ya. Pengen puasa Daud sama puasa Senin Kamis kok nggak sinkron Ustazah? Ya nggak sinkron lah. Gimana mau sinkron? Puasa Senin Kamis juga, puasa Daud juga. Jadi kalau teman-teman puasa Daud, Daud aja. Senin Kamis dan Yaumul Bidnya nggak usah. Nah, karena puasa Daud, teman-teman harus mempertahankan dia di sekali puasa sekali tidak. Sekali puasa sekali tidak. Sekali puasa sekali tidak. Ini banyak banget guys yang masih bingung tentang puasa Daud guys. Dia pengen puasa Daud, pengen puasa Senin Kamis juga. Nggak sinkron dia Mbak. Karena puasa Daud itu sudah nomor 1 paling oke di antara ekosistem puasa sunnah. Contoh ya, misalnya Selasa Daud, Rabu tidak Daud, Kamis Daud. Di hari Senin dan Kamis itu bisa. Tapi kalau Rabu Daud, Kamis, Senin dan Kamis lagi. Nanti Jumat Daud lagi. Jadinya berturut-turut dong. Maka bi'ah atau tobi'i atau bahasa Indonesianya apalah ya Allah. Tabiat atau misalnya kebiasaan puasa Daudnya menjadi hilang. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daudnya nggak usah pusing.
Ya, karena puasa Daud itu puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Nah, jadi jangan puasa. Kalau puasa Daud, nanti Rabunya Daud, Kamis nggak usah puasa Senin Kamis, Jumatnya Daud. Supaya dia tetap pada metode Daud. Ustazah, saya karena baru belajar mu'alaf, saya sholat dan bacaannya. Nah, kalau mu'alaf, pertama kali belajar, yang harus dihafal itu sebenarnya hanya Al-Fatihah dengan tahiyat akhir. Hafal itu dulu, rukuknya diam, iktidalnya diam, sujudnya diam, nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihah dan tahiyat akhir ya. Buku tuntunan sholat mu'alaf boleh cari di showcase-nya aku. Ya, itu ada videonya juga. Enak, ada terjemahan, ada latinnya juga ya. Ustazah, Asyura minggu ini, tapi Yaumul Bid Senin sampai Rabu. Doanya gimana? Yaumul Bid bukan Senin. Oh iya, belum Mbak. Sabtu kan Tasyu'a. Minggu Asyura tanggal 10 Muharram. Senin dan Kamis itu tanggal 11 Muharram. Nah, Selasa berhenti dulu puasa. Baru Rabu, Kamis, Jumat nanti Yaumul Bid. Senin bukan Yaumul Bid ya. Senin itu masih puasa Senin dan Kamis. Yaumul Bid itu nanti di hari Rabu, Kamis, Jumat. Masih lama. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Nanti aku ingatkan ketika ketemu jadwalnya ya. Oke, tapi untuk gambaran awal paham ya. Sabtu Tasyu'a, Minggu Asyura, Senin dan Kamis, Selasa istirahat, Rabu, Kamis, Jumat, baru nanti Yaumul Bid. Semoga secara umum paham dulu nih. Nanti aku ingatkan lagi ketika udah ketemu harinya. Oke, yang puasa Daud boleh fokus aja ke puasa Daudnya ya. Ustazah, kalau keutamaan urutan puasa sunnah apa saja setelah Daud? Pertama adalah puasa tahunan seperti Tasyu'a, Asyura, Arafah. Yang kedua adalah Senin dan Kamis dan Yaumul Bid ya. Ustazah, aku sholat Isya, Ba'diyah Isya, selalu witir 3 rakaat. Bagus lah. Ya, nanti tengah malam boleh tahajud, jangan witir lagi. Ustazah, iya apakah mengkodo sholat harus pada waktunya? Benar, itu pun kalau ingat jumlahnya. Habis Isya, Ba'diyah Isya lalu witir 1 rakaat, apakah sah? Sah, cukup kok witir 1 rakaat ya. Cukup ya, tapi kalau udah konsisten tambahlah jadi 3 rakaat. Ustazah, santunan anak yatim di hari Tasyu'a, sebentar. Di hari Tasyu'a, bentar ya. Mana dia? Bisa nggak? Bisa, selama bulan Muharram bagus ya. Oke, Ustazah, zikir apa yang paling bagus? Kalau zikir yang paling bagus ada 2. Yang pertama, afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa afdol zikri, ketahuilah, adalah la ilaha illallah. Yang nomor 2, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Sholat witir cuman 1 rakaat bisa nggak? Bisa kok, nggak apa-apa. Ustazah, gimana caranya sholat bolong karena sakit? Harusnya nggak bolong. Ya, karena orang sakit itu banyak keringanan. Shollu qa'iman, sholatlah dia dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa dia duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa dia baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa dia telentang. Jadi orang yang sholat dalam keadaan sakit, dan dalam keadaan sakit, maka dia boleh harus sholat dalam kondisi yang dia belum paham ya, yang dia belum kuat bisa duduk ya. Aku rajin puasa Daud sejak online Ustazah, Masya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Ustazah, lagi sholat terus batuk keluar pipis, batal. Aku nggak cepet kali kan? Aku nggak cepet kali kan guys? Nggak terlalu cepat kan? Bisa dipahami ya? Batuk keluar pipis, batal. Cebok, celananya nggak usah dipakai, sholatlah seperti biasa. Ulang lagi sholatnya, wudhu ya. Ustazah, kalau ada luka yang nggak boleh kena wudhu, gimana? Nggak usah dikenakan. Pas ya, oke. Nggak usah dikenakan. Misalnya ini ada luka nih, operasi gitu. So, wudhu aja, pakai air. Nah, di bagian yang kena wudhu itu tidak boleh kena air. Nanti makin sakit, infeksi dia. Al-Islamu yassir, wala tu'assir. Islam itu mudah, nggak usah dipersulit. Ustazah, apa bacaan sujud sehabis sholat? Maksudnya apa? Habis sholat kalau mau sujud syukur bagus. Nah, dirutinkan aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud syukur. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah.
Nah itu ya, sujud syukur itu kalau teman-teman mau lebih baik itu dibaca setiap habis sholat. Ya biasakan aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Oke. Ustazah, gimana sholat orang tua renta tapi belum pikun? Baring. Hari ini aku buat video tentang sholat baring loh guys, ya kan? Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janbak, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Jadi baring miring ke kanan itu pura-puranya teman-teman itu adalah arah kiblat. Nah, oke, nah bentar ya, teman-teman itu pura-puranya adalah arah kiblat ya, kamera nih, ya, baring miring ke kanan nih. Nah upayakan kanan ini kiblat nih, jadi dadanya itu ke kiblat. Terus kayak mana takbirnya? Boleh gerakan kepala, Allahu Akbar, baca dalam hati. Sami Allahu Akbar, baca dalam hati. Sami Allahu liman hamidah, bacanya dalam hati. Atau nggak bisa kepala, gerakan jari, Allahu Akbar, dalam hati. Sami Allahu liman hamidah, dalam hati. Allahu Akbar, sujud, ruku, dalam hati. Nggak bisa gerakan jari, tapi kan badan kita udah ke kiblat nih. Maka kita boleh gerakan mata, Allahu Akbar. Baca dalam hati, Allahu Akbar, dalam hati, Allahu Akbar. Ya, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya baca dalam hati. Atau misalnya teman-teman nggak bisa nih miring, bisanya baring. Ya kan, baring. Kalau baringnya telentang, kakinya ke kiblat. Kepalanya ini dinaikkan pakai bantal. Nah, jadi wajahnya ke kiblat. Nah, kayak gitu. Nah, nanti caranya takbirnya sama kayak tadi. Gerakan aja. Ustazah, kalau saya sholat nggak bisa ditekuk kalau sholat saya duduk. Tapi duduk antara dua sujud. Kalau nggak bisa ditekuk lututnya, sholatnya dalam keadaan duduk ya. Nah, nanti ada rezeki beli madu rambutan. Teman-teman kita udah banyak yang nggak bisa sholat berdiri, sekarang udah sholat. Yang nggak pernah ke masjid 3 tahun, sekarang udah jalan ke masjid. Nanti ada rezeki beli madu rambutannya, nanti aku spill ya. Oke, Ustazah, jadi kalau sholat duduk nggak apa-apa. Kalau lututnya nggak bisa ditekuk, bismillah, nanti bisa, nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau sholat sambil pakai popok nggak apa-apa, ya. Tapi harus suci dari najis. Jadi popoknya itu harus dibuang atau diganti baru, ya. Ustazah, oke. Kalau siap salam baca astagfirullah, lalu kemudian sujud syukur, boleh nggak apa-apa, ya. Ustazah, gimana kalau orang yang sudah keluar pipisnya dikit-dikit, sudah pakai pampers, teman-teman? Sholat itu cuma 7 menit. Jadi kalau orang tua kita suka pipis-pipis, ganti dengan pampers baru, cebokkan dia, suruh dia sholat 7 menit. Sebentar aja, nggak sempat keluar lagi pipisnya, sholatnya udah selesai. Segampang itu kok, jadi nggak usah terlalu horor juga. Banyak kok kejadian-kejadian di saudaraku yang aku arahkan begitu, ternyata dia mudah aja. Lebih mudah daripada nyuapin makan. Oke, lebih mudah daripada nyuapin dia makan gitu. Nah, ganti pampers lalu kemudian sholat dia ya. Ustazah, iya mau umroh tapi belum hafal doa-doanya. Kan ada bukunya, sambil dibaca aja bukunya ya. Karena ada pembimbingnya juga ya. Ustazah, kalau kita sudah berwudu, bersentuhan sama suami, batal nggak wudunya? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi terserah mau ikut yang mana untuk bersentuhan dengan suami ya. Oke. Gitu ya. Iya Mbak Liva, aman Mbak Liva ya. Jadi shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk ya. Ustazah, batuk, oke, nanti ya madu ya, nanti batuk ya. Oke, Ustazah, ngusap kepala anak yatim baca sholawat aja nggak apa-apa. Oke, bolehkah orang tua mengizinkan anaknya pacaran? Jangan. Orang tua yang mengizinkan anaknya pacaran itu dayus. Yaitu ketika orang yang tuanya nggak cemburu jika anaknya itu dibawa oleh laki-laki lain. Dan tempatnya di neraka. Harus dilarang dan diingatkan. Kalau dia mau atau tidak urusan dia dengan Allah. Tapi harus ada perlawanan dari kita ya. Kayak gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Di kaki ada luka dan keluar air dan nanah. Gimana sholatnya? Lukanya diperban. Baik, luka itu nanah dan darah sebenarnya najis. Teman-teman perhatikan ya. Ini penting banget. Darah dan nanah sebenarnya najis. Tapi Allah itu maha besar.
jika darah dan nanah itu hanya menempel pada bagian luka, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Misalnya aku ada bisul di sini, maka sebenarnya darah dan nanah itu najis. Tapi ketika dia hanya berada di sekitar bisul, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Dan pakaian yang terkena bisul itu dimaafkan. Tapi pakaian yang terkena bisul di bagian bisul itu dimaafkan. Tapi kalau seandainya nempel darah dan nanahnya ke bagian lain, itu baru najis beneran. Sama dengan ambeien. Orang ambeien itu kan keluar. Misalnya saat sholat keluar darahnya. Selagi darahnya masih di bagian itu dan di celananya, maka najis yang dimaafkan. Sama dengan orang bibir pecah-pecah, berdarah. Sebenarnya itu najis. Tapi karena dia berada di bagian yang sakit saja, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Saja kalau punya suami nggak mentingin biki, kakak, apa maksudnya biki itu? Ustazah, jika sepanjang waktu sholat kita nangis, lagi sedih banget, nggak apa-apa. Dalam fikih Said Sabiq, nangis itu tidak membatalkan sholat. Yang penting jangan bersuara dan mengeluarkan huruf. Netesin air mata nggak apa-apa, tahan sedikit, yang penting jangan berkata. Oke? Ustazah, iya, bagaimana cara kalau sudah nazar Senin Kamis karena ada sesuatu? Silakan, jadinya nazarnya jadi wajib. Kalau sholat sambil duduk karena ndak bisa nekuk kaki habis operasi. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Nah, kita ngobrol santai di akun ini. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa bersama di akun ini ya. Nah, orang yang sakit nggak bisa ditekuk lututnya habis operasi, tidak usah pusing. Boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Jadi kayak gini kan, sholat duduk ya. Allahu Akbar nih pura-pura. Aku kan duduk nih, Allahu Akbar gitu ya. Kemudian Allahu Akbar ruku ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah ya. Kemudian sujudnya harus lebih rendah daripada rukunya. Allahu Akbar. Duduknya begini aja. Oke, rukunya begini aja. Izin record Ustazah, record hanya untuk kepentingan pribadi ya. Nggak usah di repost ya, nggak usah diposting ulang di video dan lain-lain. Fokus Allahu Akbar, sami Allah. Nah seperti itu ya. Nah kayak gitu caranya ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sedekah subuh tapi keadaan lagi datang bulan, tetaplah sedekah subuh. Kumpulkan di rumah ya, kumpulkan di rumah ya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nah kayak gitu ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Jadi kumpulkan aja di rumah ya. Oke, Ustazah, iya aman ya. Kalau lagi capek boleh nggak sholatnya duduk? Lagi capek sholat duduk itu nggak bisa. Kecuali teman-teman dalam keadaan benar-benar sakit kakinya ya. Kalau dalam keadaan benar-benar sakit kaki itu nggak masalah. Dengan syarat teman-teman dalam kondisi sakit. Tapi kalau teman-teman dalam kondisi sebentar ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau teman-teman dalam kondisi yang benar-benar sakit itu boleh. Ustazah, kalau mau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Ustazah, jika kita sholat dalam keadaan duduk itu nggak masalah ya teman-teman seperti yang sering aku katakan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Wah ini banyak yang hai nih ya, ada buzzer. Ntar ya aku filter dulu ya teman-teman. Aman kan semuanya kan? Oke, terus teman-teman siap Mbak Ririn ya. Oke. Ustazah, zakat penghasilan kita lanjut aja ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ada mereka ya. Nggak apa-apa ya guys. Nggak apa-apa ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Teman-teman tetap fokus aja ya. Oke Ustazah, kalau duduk selonjor nggak apa-apa. Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Itu nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah coba jelaskan sholat rawatib. Jadi sholat rawatib itu ada beberapa. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, oke. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Nah itu dia beberapa sholat ya teman-teman yang sangat dianjurkan. Nah status hukumnya mencapai status hukum wajib ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya, aku blokir dulu ya kata kuncinya ya.
Oke, suara aku masih oke ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke. Oke, Ustazah, sholat rawatib apa aja tadi? Oke, pelan-pelan ya teman-teman ya. Sholat rawatib apa aja tadi gitu ya. Sholat rawatib teman-teman boleh fokus ya. Sholat rawatib itu apa aja? Yang pertama adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Oke, aman ya. Sholat rakaat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan kemudian nggak bisa Mbak Prio ya, nanti pasti diklaim. Kemudian 2 rakaat setelah subuh ya, 2 rakaat setelah isya maksudnya ya. Oke, Ustazah, amin ya. Sujud syukur sholat sunnah 4 rakaat dilakukan 2 kali. 1 kali aja boleh ya. 1 kali aja boleh. Sujud syukur itu cukup 1 kali aja ya teman-teman ya. Sujud syukur itu cukup 1 kali aja. Nggak boleh ya Prio ya. Nah ini dia teman-teman, boleh catat aja ya. Nah pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah pokoknya 2 rakaat sebelum subuh, kemudian suaranya mengecil, aman. Sebelum asar nanti aku jelaskan. Suara ngecil guys. Bentar ya teman-teman yang sabar ya. Kita lagi ada diganggu nih. Suara aku udah oke ya? Udah oke. Oke, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Udah, itu yang sunnah muakkad. Niatnya gimana? Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat sunat setelah zuhur karena Allah. Nah tetapi bagi teman-teman yang kondisinya adalah pengen sholat sebelum asar, kemudian sebelum maghrib, sebelum isya, itu status hukumnya adalah sunnah biasa. Boleh dikerjakan tapi statusnya sunnah biasa ya. Kalau sholat 2 rakaat sebelum zuhur boleh nggak? Boleh, tapi bagusnya kalau sebelum zuhur 4 rakaat. Kalau sebelum asar ada tapi sunnah muakkad ya, sunnah biasa ya. Aman ya teman-teman ya. Nah Ustazah kadang suka lupa 1 bait pas kunut, nggak ada masalah ya. Oke, iya Pak Prio, nggak bisa ya. Nanti aku nggak bisa jelasin alasannya di sini. Setelah sholat syuruk, apakah boleh ditambah dengan sholat duha? Itu beda. Oke, jadi gini ya. Ada 3 jenis sholat yang berbeda. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh ya. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat karena Allah. Itu matahari belum muncul, jadi masih gelap. Yang kedua 1,5 jam setelah azan subuh ya. Nah itu adalah sholat syuruk. Nah jadi gini, siapa yang sholat syuruk 2 rakaat, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian dia iktikaf sampai syuruk. Dia zikir di masjid, dia baca Quran di masjid ya, kemudian dia ibadah di masjid kayak gitu ya, sampai datang waktu syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Nah kemudian setelah itu 1,5 jam dari syuruk itu namanya sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Sholat syuruk itu adalah 1,5 jam dari azan subuh ya. Ustazah, bolehkah sholat sunat tahajud 2 rakaat? Boleh ya. Sholat tahajud 2 rakaat boleh ya teman-teman ya. Oke gitu ya, boleh aja. Ini aku sematkan ya. Oke, Ustazah, kalau sholat 4 rakaat sebelum zuhur baiknya 22 atau 4. 4 rakaat sebelum zuhur boleh 22, boleh 4.
tapi saranku tetap dua-dua aja. Kenapa? Karena kalau teman-teman 4 itu bisa sih, aku kasih tahu caranya ya. Misalnya langsung sholat duha 4 rakaat, langsung qobliyah zuhur 4 rakaat, langsung tahajud 4 rakaat, langsung sholat taubat 4 rakaat, langsung sholat duha 4 rakaat, boleh kalau langsung 4 rakaat. Tapi caranya nggak sama kayak sholat zuhur. Yang pertama, dia tidak ada tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Kemudian rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke. Nah, jadi gitu caranya. Tapi kan susah. Bagusnya dua-dua aja lah ya. Ustazah, witir dilakukan setelah tahajud boleh nggak? Witir dilakukan setelah tahajud boleh ya, teman-teman ya. Silahkan Pak Ahmad ya. Oke. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat sunat sebelum dan sesudah zuhur hanya 2, apakah mengurangi pahala? Sebenarnya bukan ngurangin pahala, cuman problemnya adalah bagusnya kan kita dapat pahala banyak ya. Ustazah, bacaan inna fatahna laka fathan mubina boleh digunakan saat sholat sunat, bisa. Ustazah, pas telunjuk bangun sampai selesai sholat atau sampai syahadat aja, sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholat sunnah pakai Al-Fatihah doang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iftitah dan ayat pendek itu hukumnya sunnah aja, dia nggak wajib ya teman-teman ya. Iftitah dan ayat pendek itu sunnah aja ya, dia nggak wajib ya teman-teman ya. Artinya kalau teman-teman cuman baca Al-Fatihah doang itu nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, tapi kurang oke lah ya kan. Ustazah, oke, zakat penghasilan boleh nggak untuk orang tua? Nggak bisa. Zakat tidak bisa untuk orang tua. Zakat nggak bisa untuk anak karena mereka tanggung jawab kita. Jadi kalau sedekah boleh ke orang tua, boleh ke anak. Tapi kalau zakat itu nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, zakat itu harus ke orang yang bukan tanggung jawab kita. Witir langsung 3 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat karena Allah. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir, rakaat 1, 2 dan 3 semuanya ayat pendek. Partner kerja saya, dia suka marah kalau sholat duha, keduluan sama saya. Saya memilih nunggu dia, nggak apa-apa. Bersama dalam keimanan nggak masalah. Ustazah, iya, oke. Zakat ke anak yatim. Anak yatim tidak bisa diberikan zakat ya, teman-teman ya. Anak yatim tidak bisa diberikan zakat ya. Nah, kalau mau teman-teman zakat ke orang miskin aja ya. Dia adalah ke orang miskin aja, misalnya itu bisa ya. Ustazah, witir 1 rakaat boleh nggak? Witir 1 rakaat boleh ya. Witir 1 rakaat nggak masalah. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, aman ya. Jelaskan sedekah subuh boleh ya. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Kalau kita nggak ke masjid, kita kumpulkan aja di rumah ya. Misalnya nih, angka sedekah subuh tiap hari kita adalah 2000. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian nanti Jumat atau sekali sebulan kita boleh sedekahkan. Apa sih manfaat sedekah subuh? Sedekah subuh itu manfaatnya adalah kita itu mementingkan orang lain dibandingkan diri kita. Malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang sedekah di waktu subuh. Atau teman-teman pergi ke masjid, serahkan aja 2000, 2000, 2000, 2000 itu bisa. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat witir 1 rakaat baca surat pendek 3 kali ya. Kalau mau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ustazah, oke aman ya. Kalau ziarah kubur sendiri ke kuburan, ibu bacanya apa? Kalau teman-teman mau ziarah, yang pertama ambil wudu. Lalu kemudian setelah itu ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, lalu kemudian ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu kemudian teman-teman bersihkan kuburannya, ambil air, siram dari kepala sampai kaki, air putih, lalu kemudian doakan pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa kok, ya nggak harus pakai bahasa Arab ya. Ustazah, iya. Kalau pertama kali umroh pakai travel atau mandiri?
travel aja, di sana ada pembimbingnya ya, nggak cukup ilmu kita untuk pergi sendiri kalau pertama kali. Sedekah subuh di masjid, awal masuk masjid sholat dulu atau sedekah. Batas sedekah subuh itu azan sampai habis waktu subuh. Usahakan azan dulu biar dia dianggap sedekah fajar ya. Ustazah, gimana kalau sholat buang angin terus? Ambil aja wudhu lagi, tapi perhatikan apakah teman-teman benar-benar buang angin atau merasa buang angin. Itu dua hal yang berbeda loh teman-teman ya. Buang angin atau merasa buang angin. Ada orang yang suka was-was. Pernah kan was-was, ini saya buang angin atau enggak ya, kentut atau enggak ya, kentut atau enggak ya. Lalu teman-teman was-was nih gitu ya. Maka suatu ketika seorang bersahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urutu mata, saya selalu merasa kentut." Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya apa? Kentut itu adalah kentut kalau yakin itu kentut. Kalau enggak berarti enggak kentut. Ya, kalau lagi kembung usahakan rukunnya aja. Iftitah dan Al-Fatihah nggak usah dibaca, dicepetin aja sholatnya. Yang penting Al-Fatihahnya kebaca. Sedekah subuh dikasih anak cucu boleh, nggak jadi masalah ya. Aja ngumpulin sedekah subuh bisa dikasih ke siapa aja, bebas. Kasih makan kawan boleh, kasih makan teman boleh, orang tua, anak, menantu, mertua, fakir miskin, orang kaya, orang miskin. Kemudian dimasakkan makanan untuk tetangga, bebas. Kalau dititip di kota amal di warung boleh, oke? Ustazah aman ya. Kalau air putih disiram di kuburan cukup baca sholawat aja ya. Sedekah mendengarkan tausiah di masjid asal diem gak ngobrol benar, itu termasuk iktikaf ya. Jadi teman-teman sholat subuh di masjid lalu kemudian dengarkan tausiah ustadz. Lalu setelah ustadznya ceramah masuk waktu syuruk ya. Masuk waktu syuruk lalu teman-teman kemudian sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu pulang pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh ya. Ustazah, iya apa? Jika apa yang harus kita lakukan jika uang kita dihutang nggak dikembalikan? Harus diingatkan orang itu diminta uang itu minimal 3 kali. Kalau kita minta dia juga nggak mau kasih, maka pakai cara selanjutnya. Apa itu? Ada 2 pilihan. Pertama-tama teman-teman ikhlaskan, dapat pahala di dunia. Yang kedua, teman-teman tidak ikhlaskan, tetap dapat pahala di akhirat. Jadi teman-teman nanti akan dapat pahala di akhirat, dia akan memberikan pahalanya untuk teman-teman ya. Ustazah, lututku udah sembuh, mau pesan madu lagi. Boleh nanti ya, seperti teman-teman tadi yang suka sholatnya susah, duduk sholatnya lututnya susah ditekuk, nanti boleh bersama Mbak pesan madu rambutan kita setelah ini ya. Ustazah, iya. Oke, kalau ke makam tetap nyirap air ya hukumnya wajib nggak? Bukan wajib tapi utama. Rasulullah suatu ketika jalan di antara 2 kuburan. Lalu Abu Bakar bertanya dari belakang, "Kau ngapain ya Rasulullah?" "Aku sedang membersihkan kuburan ini." "Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur." Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengambil air putih dan kemudian menyiramnya. Lalu bertanya lagi Abu Bakar, "Ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ingin meringankan, saya ingin memberhentikan, saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur." Jadi fadilah menyiram, memberikan istirahat siksa sampai air itu kering ya. Ustazah, oke, iya siap ya. Sujud syukur pakai salam nggak? Nggak juga nggak apa-apa ya. Ke makam pakai air mineral nggak masalah ya. Kalau ada kucing liar sering datang ke rumah dikasih makan. Ya kalau mau memberikan makan kucing itu nggak wajib. Boleh dikasih, boleh tidak ya. Boleh dikasih, boleh tidak ya. Kalau kucing di tempatku ku kasih terus karena pupnya nggak depan rumah. Ya kalau teman-teman pupnya depan rumah ya itu pilihan teman-teman. Apakah tetap memberikan atau tidak. Bacaan sujud syukur zah. Jadi gini ya.
Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan nikmat sih sebenarnya. Iya Mbak Nurin, kalau kembang maafi fadilah, tidak ada fadilah. Jadi kayak gini ya, kalau teman-teman dapatkan nikmat misalnya nih, hey, kamu naik jabatan loh, kayak gitu kan. Maka teman-teman langsung sujud, ya, sujud. Subhanallah, namanya sujud syukur itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Oke. Nah, setelah itu, atau kalau teman-teman kan susah tuh sujud di mana-mana, kadang lagi nyetir, kadang lagi ngapa-ngapain kayak gitu kan. Maka teman-teman gini aja deh, kita sepakat, setuju, positif untuk kita itu mau melakukan sujud setiap habis sholat. Cocok ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah ya. Lalu kemudian sujud. Allahu Akbar. Nggak pakai takbir nggak apa-apa. Takbir boleh ya. Baca. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah ya. Nah Ustazah habis ceramah subuh boleh ngobrol nggak? Nggak boleh. Jangan ngobrol sampai syuruk. Biar dapat pahala itikaf. Nanti kalau udah itikaf baru kita, kalau udah syuruk baru ngobrol. Makan lontong, makan pecel lele, makan bala-bala. Selesaikan dulu syuruknya. Oke. Cuma aku di sini dengarkan ceramah Ustadz, lalu kemudian syuruk, kemudian baru bersama makan-makan. Ustazah, apalagi perempuan boleh ke kuburan enggak? Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku larang wanita ziarah, sekarang aku bolehkan. Jadi dulu ya teman-teman ya. Dulu Rasulullah itu melarang semuanya ziarah. Sekarang Rasulullah udah membolehkan ya. Ustazah, zakat penghasilan siapa aja yang boleh menerimanya. Zakat penghasilan itu sama aja sama zakat fitrah. Sama aja semua zakat. Yang berhak menerimanya itu adalah fakir, miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya kan? Bisa kok ya. Oke, iya silahkan Mbak 88 ya. Kucing itu najis enggak? Ya enggak lah. Yang najis itu adalah pipnya dan pupnya. Sementara bulunya ya tidak najis ya. Air liurnya pun enggak najis ya. Ustazah, iya oke. Kalau tangan menyentuh cairan AL, enggak batal wudu ya. Ustazah, oke, berarti kalau enggak nabur kembang enggak apa-apa. Air yang mantap, bukan kembang, Mbak, ya. Ustazah, oke. Oke, gitu ya. Oke. Jenengan pakai di TikTok Ustazah dakwanya tentang bila ada ceramah nggak boleh ngobrol. Oh nggak boleh ngobrol, siap. Oke, Ustazah kita nggak boleh ngobrol ya guys. Ustazah kucing pup sembarangan dan nggak cebok, lu duduk di lantai rumah. Nah itu dia. Kucing itu dia biasanya akan selalu ini ya teman-teman ya. Kucing itu biasanya dia akan selalu membersihkan sendiri kok pupnya dan pipnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Oke, Ustazah, waalaikumsalam warahmatullahi ya. Ustazah, saya kalau kunut suka belibet, bagaimana hukumnya? Sebenarnya kunut itu status hukumnya adalah sunnah menurut Imam Syafi'i. Ya, tapi menurut Imam Hanafi itu tidak sunnah. Jadi kalau teman-teman mau kunut boleh, tak kunut juga nggak apa-apa. Ya, itu pilihan teman-teman aja ya. Iya, nggak ngobrol kok, kita cuma ngetik doang. Ustazah, belum haji tapi umroh dulu nggak apa-apa. Rasulullah itu justru dia itu umroh dulu baru haji. Jadi nggak ada problem mau haji dulu mau umroh. Kalau mau umroh dulu baru haji nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, ya Ustazah, apa hukumnya sholat syuruk di rumah? Bisa, cuman dia cuman dapat pahala syuruk aja. Dia tidak dapat pahala haji dan umroh. Kalau mau dia dapat pahala haji dan umroh, dia mesti sholat subuh, lalu di masjid, lalu kemudian dia iktikaf di masjid, lalu kemudian dia sholat syuruk, baru dapat pahala haji, pahala umroh ya. Ustazah kok nggak pemarah digituin? Nggak apa-apa. Kadang-kadang nggak masalah teman-teman. Tinggal difilter aja kok. Oke, Ustazah belum haji tapi umroh dulu. Apakah wajib menyembelih kambing? Hubungan kambing apa Mbak?
nggak ada hubungannya haji dan umroh ya. Ustazah, oke. Gimana hukumnya mencabuti rumput di kubur? Kalau mencabuti rumput di kubur, itu yang dicabut adalah ilalangnya ya, bukan rumputnya ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini ya guys. Oke, siap. Iya Pak Priyo, tapi nggak boleh di-share ulang, nanti TikToknya pelanggaran Pak Priyo. Ustazah, iya menunggu waktu syuruk sambil ngaji memang kayak gitu sih Mbak. Mbak sholat subuh di rumah, di masjid 2 rakaat atau di musola. Lalu kemudian setelah itu Mbak ngaji di masjid gitu ya. Mbak ngaji, Mbak boleh zikir, Mbak boleh sholawat gitu kan. Sampai datang waktu syuruk pahalanya haji umroh ya. Ustazah mau tanya, kalau sholat hajat malam boleh. Malam sholat hajat boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Malam sholat hajat nggak ada masalah ya, siang dan malam boleh ya. Ustazah, kurban tapi belum akikah nggak masalah ya. Oke, kurban tapi belum akikah nggak jadi masalah ya teman-teman ya, nggak masalah. Oke, Ustazah, oke, kurban dulu atau akikah dulu nggak masalah. Nanti kita bahas kurban lagi jika udah muncul waktunya ya. Oke, iya Mbak Rara ya. Oke, Ustazah, oke, betul. Sholat, dia ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam sih. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Oke, itu bisa. Siang malam boleh, jam 2 malam boleh, jam 3 malam boleh, jam 2 pagi boleh, siang pula ya. Nah, boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar ya. Meninggal belum akikah nggak apa-apa. Karena status akikah itu tidak sampai ke tahap fardu ain Mbak ya. Oke, Ustazah, iya aman ya. Makasih ilmunya sama-sama. Teman-teman terima kasih juga udah mau nemenin aku ya. Ustazah, oke. Ustazah, bacaan surat Yasin baiknya dibaca habis sholat maghrib bebas. Tapi paling mantap Yasin itu adalah di waktu teman-teman hari Jumat ya. Ustazah, oke, kalau sholat pakai parfum alkohol, pergilah ke parfum non alkohol. Itu sebab aku selalu spill parfum non alkohol ya. Ustazah, lutut saya sakit, tolong madunya segera siap ya. Oke, teman-teman yang dari tadi nanyain lututnya sakit ya, teman-teman yang tadi sholatnya duduk nggak bisa ditekuk gitu. Nah teman-teman bisa minum madu rambutan ya, minum madu rambutan. Rambutan itu kayak dia kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, kayak tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran ya. Itu minumnya madu rambutan ya. Nah nanti diminum aja, harganya terjangkau. Itu banyak yang udah berdiri, lalu kemudian tadinya sholatnya duduk, sekarang udah bisa berdiri, nggak bisa jalan, sekarang udah bisa berdiri. Tapi kalau teman-teman ada asam lambung, kolesterol, hipertensi, kemudian jantung, haid nggak lancar, itu bisa diminum madu akasia. 2 madu itu sangat bestseller di akun kita dan menjadi penjualan paling banyak di permaduan di dunia TikTok ya. Diabetes itu akasia. Nanti kalau beli 2 kita turunkan harga ya. Oke, gitu ya Zah, segera keluarkan madunya. Madu pengapuran rambutan ya. Oke, nah teman-teman yang mau beli madu harus fokus. Udah banyak yang sembuh dengan madu itu dan udah dibeli rata-rata 1 ton lebih ya per setiap harinya ya. Oke, Ustazah.